Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup menguat signifikan di hari Rabu dengan menembus level 7.900 dan mendekati level tertinggi sepanjang masa, yaitu di level 7.910,86. Penguatan IHSG ditopang melesatnya saham big caps dan saham konglomerasi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan 1,30% ke level 7.892,911 di perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG sempat melesat ke level 7.903,053 dengan mencoba mendekati level tertinggi sepanjang masa di level 7.910,86 di 2024 lalu dan mencoba mendekati level 8.000. Kenaikan IHSG ditopang oleh 9 indeks sektoral dengan 3 sektor dengan penguatan terbesar IDX Tekno melesat di 3,98%, IDX Health naik 1,56%, dan IDX Property melaju di 1,49%. Penguatan IHSG ditopang saham konglomerasi dan saham big cap. Saham DCII yang sempat menjadi beban IHSG usai suspensi dibuka dan masuk ke papan pemantauan khusus ditutup melesat 10% di level Rp306.075 per saham dengan kontribusi 30 indeks poin ke IHSG dan jadi penopang utama. Saham Telkom ditutup menguat 5,66% di level Rp3.360 per saham dengan kontribusi 20,51 indeks poin. Lalu saham DSSA melesat 5,86% ke level Rp88.500 per saham dengan kontribusi 18,78 indeks poin. Saham ASI naik 3,71% di level Rp5.175 per saham dengan kontribusi 8,21 indeks poin. Saham BBCA ditutup menguat 0,85% di level Rp8.925 per saham berkontribusi 5 indeks poin. Dan saham BBRI ditutup menguat 0,74% di level Rp4.080 per saham dan berkontribusi di 5 indeks poin. Kenaikan IHSG tidak terlepas kembalinya asing masuk ke pasar domestik. Tercatat di perdagangan Selasa, asing mencatat net buy senilai Rp2,21 triliun. Di sisi lain, pasar keuangan tanah air di perdagangan Rabu masih mendapat gairah positif dari hasil inflasi Amerika periode Juli 2025 yang lebih baik dari perkiraan, membuka peluang penurunan suku bunga The Fed di bulan depan semakin lebar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, laporan Ketenagakerjaan Amerika Serikat periode Juli dan revisi data sebelumnya memicu perbedaan pandangan di internal The Federal Reserve soal pemangkasan suku bunga pada September mendatang. Salah satu pandangan disampaikan oleh Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, yang menegaskan masih melihat satu kali pemangkasan suku bunga sebagai langkah tepat pada tahun 2025 selama pasar tenaga kerja tetap solid. Laporan Ketenagakerjaan Amerika Serikat pada bulan Juli yang melemah dan revisi data sebelumnya memicu perbedaan pandangan di internal The Federal Reserve soal pemangkasan suku bunga pada pertemuan September mendatang. Terbaru Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, menegaskan dirinya masih melihat satu kali pemangkasan suku bunga sebagai langkah tepat pada 2025 selama pasar tenaga kerja tetap solid. Bostic melanjutkan proyeksi itu juga bergantung pada asumsi bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat. Jika melemah secara signifikan, keseimbangan risikonya akan berbeda dan jalur kebijakan yang tepat juga akan berubah. Secara terpisah, Presiden The Fed Chicago Austin Goolsbee mengatakan pertemuan musim gugur Bank Sentral akan berjalan secara langsung karena para pembuat kebijakan mencoba menafsirkan data ekonomi yang beragam dan menentukan langkah penyesuaian suku bunga. Adapun Goolsbee tidak memberikan sinyal tentang arah kebijakan yang akan dia ambil. Sementara itu, Presiden The Fed Kansas City, Jeff Swift, mengaku tidak terpengaruh oleh laporan tersebut dan ingin mempertahankan kebijakan suku bunga ketat. Presiden The Fed Richmond Tom Barkin menilai masih belum jelas apakah fokus utama bank sentral seharusnya mengendalikan inflasi atau memperkuat pasar tenaga kerja. Adapun Presiden The Fed San Francisco Mary Daly dan Presiden The Fed Minneapolis Neil Kashari cenderung lebih terbuka terhadap pemangkasan suku bunga. Dua anggota Dewan Gubernur The Fed, Christopher Waller dan Michelle Bowman, sebelumnya sudah mendukung pemangkasan pada pertemuan 30 Juli dengan alasan kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja ketika mayoritas Komite Pasar Terbuka Federal memilih mempertahankan suku bunga. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, harga minyak merosot pada perdagangan di hari Rabu setelah pasokan minyak mentah di Amerika Serikat meningkat di luar dugaan. Meski demikian, penurunan harga tersebut terbatas setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan Presiden Donald Trump dapat memanfaatkan sanksi dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 0,74% ke level 65,63 dolar Amerika per barrel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melemah 0,82% menjadi 62,65 dolar Amerika per barrel. Adapun menurut Badan Informasi Energi atau EIA, stok minyak mentah Amerika Serikat melonjak 3 juta barrel menjadi 426,7 juta barrel. Menurut EIA, net impor minyak mentah Amerika pada pekan lalu naik sebesar 699 ribu barrel per hari. Sementara itu, sentimen lain datang dari Trump yang diperkirakan bertemu dengan Putin di Alaska pada hari Jumat ini untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan sanksi atau tarif sekunder dapat dinaikkan jika pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan mendesak para pemimpin Eropa untuk juga memanfaatkan sanksi. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, Wall Street menghijau pada perdagangan di hari Rabu dengan indeks acuan S&P 500 dan juga Nasdaq Composite yang mencapai level penutupan tertinggi baru di tengah harapan bahwa The Federal Reserve akan segera memulai siklus pelonggaran moneter. Namun pasar mencerminkan pelemahan beberapa saham teknologi setelah kenaikan kuat di hari sebelumnya. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan bursa Amerika Serikat. Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,04% menjadi 44.922, indeks S&P 500 naik 0,32% menjadi 6.466 dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,14% menjadi 21.713. Ya, sementara itu bursa ekuitas Eropa menyentuh level tertinggi hampir 2 minggu didorong kenaikan saham healthcare dan juga teknologi karena ekspektasi yang hampir pasti bahwa The Fed akan memangkas suku bunga bulan depan. Indeks Stoxx 600 ditutup menguat 0,54% menjadi 550,85. Indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,67% menjadi 24.185 dan indeks FTSE 100 Inggris naik 0,19% menjadi 9.165.